Oke teman-teman, balik lagi di Wistria ID YouTube channel. Selamat sore ya. Ini hari Minggu yang sangat cerah menurut saya karena biasanya hujan hari ini, tapi ini nggak hujan ya. Oke, di sini balik lagi kita sama Mas Heri lagi. Kalau biasanya teman-teman lihat kita berdua ini ngobrol gini bahas tentang sepeda lipat. Nah, sekarang kita bakalan bahas tentang sepeda MTB. Kita nyari suasana baru biar buat teman-teman yang ngepengen main sepeda MTB juga itu biar bisa terinspirasi dan kita juga bisa menyampaikan informasi aja gitu ya. Jadi di sini sebenarnya awalnya nih kita mau tanya sama Seri dulu. Tadi mungkin di vlog sebelumnya udah dijelasin ya kenapa kok sebenarnya ini sepeda kemarin saya beli itu harga 5 juta. Di vlog sebelumnya sudah ada. Harga 5 juta, awalnya 5.400.000, terus kita nego dapat di harga 5 juta. Ini Trail House Team 10 speed, remnya udah hidrolik dan ukuran bannya 27,5. Jadi ini cocok banget buat pemula yang mau naik-naik sepedaan ke gunung. Nah, sebenarnya tuh kita awalnya tuh nggak mau beli yang ini Mas ya. Awalnya mau yang OS 3.0 yang warna hitam ya, yang hitam Trail OS 3.0 tuh harganya 3.700.000, tapi karena saya dapat saran dari Mas Heri yang kebetulan sudah tahu tentang sepeda lipat, ya mungkin sepeda lipat dan sepeda ini nggak jauh beda Mas ya, cuma beda peruntukannya aja ya. Nah, di situ beliau ngasih saran saya buat ngambil yang ini aja. Sebenarnya di vlog sebelumnya udah dijelasin sih, mungkin di sini bisa jelasin lagi Mas, kenapa tadi, kenapa sampean tadi lebih menyarankan saya untuk mengambil sepeda ini. Okay. Sebelumnya ini pertama kali saya nge-review terkait dengan MTB. Jadi nanti kalau ada sedikit-sedikit kesalahan, mungkin para master suhunya sepeda MTB, kita minta maaf ya. Oke. Saling berbagi aja. Iya, kita hanya berbagi aja karena biar ada suasana baru. Nah, terus kenapa pertanyaannya tadi kenapa saya menyarankan ini? Jika dibandingkan sama Trail 3.0, ini Trail House Team, ini yang tim. Pertama kali itu dia ngegantung itu dari warna saya sudah jatuh cinta tadinya. Kok cakep gitu, terus elegan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika unboxing di toko yang Trail House 3.0, ternyata dari brake setnya, terus kemudian group setnya itu sudah kelihatan berbeda. Kalau 3.0 itu masih dia pakai mekanik. Jadi kenapa saya sarankan pakai ini karena dia sudah pakai hidrolik. Terus kemudian tektro juga. Saya rasa mumpuni lah untuk ketika nanti dipakai di gunung untuk naik turun gunung lah. Kita nggak tahu medannya. Enak kalau di jalan aspal, oh di sana nih halus, di sana itu masih ketebak lah. Terus kemudian ketika nanti ada problem atau apa, kalau di jalan itu masih enak. Tapi kalau di gunung sebisa mungkin meminimalisir trouble yang ada, karena nggak ada bengkel, nggak ada itu emergency itu agak susah ketika ada emergency. Nah itu salah satunya faktor pentingnya adalah rem itu. Terus yang kedua group setnya depan udah single, terus kemudian Holotech itu saya rasa untuk pemula dengan harga yang segitu tadi saya rasa udah bagus sih. Holotech itu kan termasuk launcher, single speed juga. Terus kemudian di belakang itu dia udah 10 speed 1148 tuh udah gede banget, jadi kalau buat nanjak itu saya rasa udah ringan sih. Tapi pasti ada part upgrade di atas ini, pasti ada. Jadi kalau nanti soal upgrade itu nanti kembali yang sama yang punya. Ya nantilah. Ketika dia udah masuk ke komunitas atau udah bareng-bareng quest, pasti ada aja yang oh ini nih, diracun lah. Oh ini nih perlu di upgrade nih, ini perlu. Tapi saya rasa semua itu tergantung dengkul sih, maupun itu di jalan maupun nanti di hutan. Cuma kalau nanti di hutan itu nyali juga penting. Kalau saya kebetulan main juga di Trabas KLX ya? Iya KLX. Kalau kita
ditanjakan nih. Kalau ini di turunan yang pasti bakal agak adrenalinnya Lebih lebih itu aja. Terus kalau terkait dengan shifter sama RD-nya, saya belum begitu paham tentang ini. Cuma dari tadi yang sudah saya coba untuk setting itu masih mudah. Saya rasa dengan group set ini masih oke. Jadi sampai nanti ada duit berikutnya baru upgrade, tapi untuk saat ini nggak perlu upgrade pun sudah oke. Gitu. Kenapa saya kayaknya nggak upgrade deh. Nggak tahu lagi. Iya, nggak tahu. Tapi melihat selinya Mas Reko yang kemarin dengan seperti itu sudah cukup, kayaknya ini nggak bakal di-upgrade juga. Nah, karena saya rasa cukup sih untuk pemula. Terus kemudian teman-temannya Mas Reko yang beberapa saya tahu nggak yang cari yang ekstrim, benar-benar ekstrim gitu. Jadi saya rasa dengan spek ini, jadi dengan spek ini sudah cukup untuk buat sehat, sudah cukup untuk yang ngikutin ke track jalur itu. Mungkin nextnya ya, kalau saran saya sih kalau mau ini upgrade ban, mungkin ban ya. Pertama ban, terus kemudian kalau mau shock ya paling shock. Kalau shock yang nggak ada kelihatan pil tuh namanya shock apa? Itu sama sih hidrolik. Sorry. Maksudnya yang nggak kelihatan pil tuh loh. Apa namanya? Duh. Saya juga kurang tahu. Upside down. Enggak. Oh, bukan. Upside down itu Oh iya, oke, sorry. Tapi nanti bisa cari dulu lah. Ya. Lupa. Mungkin nanti yang bisa di-upgrade ini shock tengah, sus depan, sama ban dulu lah. Habis itu kalau mau di-upgrade lain-lainnya, shock depan digedein lagi. Tapi saya pikir ban cukup sih, ban nanti di-upgrade terus ini. Maxis paling enggak. Ya. Oke guys ya, mungkin itu penjelasan singkat dari Mas Heri. Cuma saya barusan waktu saya dengar penjelasannya beliau nih, ada beberapa pertanyaan yang di otak saya tuh kayak mau ditanyain gitu. Oh iya. Oke, yang pertama, kenapa Tektro itu sudah termasuk yang paling bagus? Maksudnya ini udah Tektro ini. Ya. Nah, kenapa Tektro gitu? Oke. Beberapa lihat review yang ada juga. Tektro itu shifter ya teman-teman ya? Bukan, Brake set. Rem. Tektro itu brake set. Dia mungkin kalau dibandingkan setara dengan Shimano MT200 kan, mungkin MT200 ya. Cuma yang saya rasain Tektro itu lebih halus. Dari segi pengereman nggak yang iya, nggak langsung slet gitu. Jadi kayak semacam ABS. Kalau iya ada ABS. Oh, ada jedanya. Ada jedanya tapi halus gitu. Itu sih yang saya rasain. Jadi kenapa Tektro memang familiar dengan pengereman. Kalau mau di atasnya ini apa ya? Deore paling. Deore. Ya disitulah Deore. Deore yang biasanya kita buat mandi. Oh, itu Pure. Itu Pure. Sorry. Gitu. Jadi gitu. saya rasa untuk awal dan banyak banget yang pakai Tektro ini dan nggak terlalu banyak problem juga. Dari segi pengereman tuh sudah bagus. Oh iya, sama satu lagi, kalau nanti upgrade paling di HFH, hub free hubnya. Kalau sekarang sih jangkrik tapi kecil. Coba diputar ke depan, kecil gitu. Jadi kalau nanti di upgrade biar berisik ya di tawon. Pakai tawon nanti yang pro aja pindah ke sini. Pakai apa ya? Banyak sih. Banyak. Itu aja sih paling. Kalau misalnya kita beli terpisah, berapa brake set? Ada. Yang Tektro itu berapa sih kisaran harganya, Mas? Kisaran harganya itu di 600-an. Oh, mahal ternyata, Bro. Iya. Dan itu pun nggak jadi yang 3 kok sampai. Iya. Nambah lagi. 600 itu. Terus kemudian Holotech ini paling ya di 600 juga. Itu udah 100.200 kan. Belum lagi Sprocket itu lumayan juga tuh. Jadi saya rasa udah nggak ribet, worth it ya. Oke, pertanyaan satu sudah terjawab yang Tektro. Terus yang kedua, tadi kan bilang Mas Heri juga sempat bilang kalau untuk ini brake setnya ya, Group set. setnya untuk grup setnya itu
dari apa single sama 10 speed ya. Hmm. Nah, kenapa Mas Heri bilangnya single itu lebih enak? Padahal menurut saya nih, semakin ada tambahan kayak 3 speed ya, atau 2 speed lah untuk sepeda MTB ya, itu kan enak Mas. Apa gimana gitu loh jelasinnya? Kenapa single speed itu lebih enak atau gimana? Kenapa single speed? Atau malah yang 2 speed atau 3 speed yang depan itu lebih enak? Saya ngerasa ketika Yang single lebih speed. kecil. Oke. Kenapa saya mikir single speed lebih enak? Pertama, kita hanya mikir belakang. Bagaimana caranya bikin ringan atau berat itu di belakang. Jadi kita mikir hanya satu shifter di belakang. Itu kita mikir cuma di belakang itu. Oh ini mau enteng ini, ya udah ini aja pencet gitu. Oh, oke. Pertama itu, yang kedua dari segi ini juga kan nambahin berat juga ya menurut saya sih. Menurut saya menambah berat juga. Ketika nanti kita naik gunung atau turun gunung, ya intinya sih kayak cross country atau apa gitu. Itu kalau menurut saya sih keringanan sepeda juga ngaruh. Walaupun nggak cuma Sally ya, Sally aja saya bikin seringan mungkin, bahkan sampai 10, berapa punya saya. Kalau ini bisa seringan mungkin dengan part-part yang seminim mungkin tapi enak, saya rasa akan jauh lebih enak juga ketika nanti ada problem di gunung misal harus diangkat atau apa, itu juga. Tapi yang banyak ya. Iya, tapi kalau menurut saya kenapa single speed itu lebih enak, kita nggak perlu mikirin speed di depan itu mau seberapa. Jadi kita nggak perlu mikir oh depan harus aduh ke gigi 3 nih, ke gigi 2 gitu. Cukup satu aja, yang penting kita mikirin oh ini tanjakan segini harus ringan, berarti belakangnya harus digede ini gitu. Itu aja sih. Nggak ribet ya. Nggak ribet. Kanan kiri nanti kalau Iya, misalnya. kanan kiri ribet. Kalau memang fungsinya sih sebenarnya kalau nanti speednya pakai speed 1 atau sampai 3 itu lebih ke ketika kita ketemu jalan yang datar. Kalau kita pakai single speed yang kecil gini, kalau ketemu jalan datar itu capek karena semakin banyak kayuan gitu. Jadi kenapa orang upgrade di depan ditambahin speed itu sebenarnya fungsinya ketika dia ketemu jalan datar doang biar lebih ringan. Jadi ketika dia kayuhannya kan lebih slow gitu, tapi dapat jangkauannya panjang. Nah disitulah fungsinya ketika yang depan itu di upgrade jadi 3 speed gitu. Gitu. Oke. Saya cukup mengerti dan memang sesuai dengan karakter saya ya yang nggak mau ribet ya. Iya. Tapi ini kembali ke kebutuhan teman-teman. Kita nggak bilang itu bagus atau enggak, karena kan aku kan sering gowe sama Mas Heri ini, dan Mas Heri tahu kalau aku orang itu gak suka ribet, makanya udah single speed aja enak, udah bla bla bla, karena dia udah pasti tahu ini Rico ini nggak bisa ini kan, nggak mau ribet lah, udah pakainya aja udah enak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman yang mau pakai yang depan ini 3 speed juga nggak masalah sih. Itu kembali kembali ke pribadi masing-masing ya teman-teman. Jadi ini hanya sekedar kenapa alasan kita memilih 1 speed ini udah enak gitu aja. Iya. Oke, terus apa tadi yang ada di pikiranku lagi ya? Oh iya, kalau MTB ini berarti kalau misalnya di Sally nih, Elementroy, kemarin kan ada ya, mungkin teman-teman udah pernah lihat, ada Cering Chat 56T kan, 56T, Ya. 52, 54 lah ya, Ya. 54T gitu. Ya. Nah, apakah di sini juga berlaku seperti itu? Apa kita hanya fokus di grup set yang belakang aja? Enggak, di depan juga bisa kita mainin di sini. Karena di sini dia udah pakai ini BCD berapa ya? Kalau nggak salah ya ini BCD 110. Jadi ini berapa T? Ada nggak sih Mas tulisannya? Sorry di sini Nggak ada. nggak ada berapa T-nya, nggak begitu. Nah itu bisa di-upgrade ke yang lebih gede. Jadi Mana Pak? S7? Ya, cocok. Jadi sorry. Nggak apa-apa, ada mas-mas Gojek. Ya. Jadi ini bisa di-upgrade pakai BCD 110. Tetap di single atau pakai di double speed, 3 speed juga bisa. Karena di sini sudah ada nih lubangnya. Ini lubang untuk shifter depan. Jadi ini untuk lubang shifter depan, terus kemudian keluarannya di sini sudah ada. Tinggal nanti pakai klem. Dia pakai clamping sini.
untuk nambahin kalau memang mau di-upgrade jadi 2 atau 3 speed. Tapi kalau aku gini aja lah. Soalnya Iya. aku lihat buat punya teman-teman yang grup set depannya itu 2, itu kadang yang klep di sini tuh sering nempel rantainya Mas. Nah, itulah salah satunya Kadang juga. gitu. Salah satunya kenapa biar nggak ribet gitu. Karena ketika kita udah pakai depan 2 speed atau 3 speed, itu juga settingnya harus 2. Kanan kiri harus kita setting. Itu ribetnya di situ. Apalagi ya itu tadi kalau kita modelnya apalagi di loading, kita loading sampai sana baru goes gitu kan. Saya pikir nggak perlu pakai yang 2 atau 3 speed yang di depan karena nggak akan terlalu banyak ketemu jalan datar gitu. Jadi ini aja cukup. Oke. Apalagi ya tadi oke nih. Kayaknya udah mau jawab pertanyaan saya semuanya. Terakhir nih teman-teman. Apakah Mas Heri nanti bakalan merambah ke dunia MTB juga? Gimana Mas? Apakah nantinya sampean karena kalau dulu nih yang mengawali sepeda lipat nih Nia nih. Dia beli dulu Nitro ini, akhirnya saya ikut-ikutan. Nah, sekarang saya beli dulu MTB ini. Apakah nantinya Mas Heri juga bakalan ada rencana ke depannya buat ngikutin kita terabas ke gunung-gunung atau enggak? Dan bisa jelasin kenapa? Saya nggak tahu ya nanti mau seperti apa karena kan kita nggak tahu kadang tiba-tiba wah keren juga nih bagus nih gitu kan. Cuma sampai saat ini ada beberapa pertimbangan yang saya pikirkan. Yang pertama mungkin ini menjadi pemikiran saya karena saya sudah beristri, Ya. berkeluarga. Mungkin Mas Reko masih single, jadi nanti nggak akan Tahun depan saya nikah. ya Insya tahun Allah. depan. Nggak tahu sama janjinya, siapa. kita tunggu janjinya. Nggak tahu sama siapa tapi ya berdoa aja tahun depan. Iya. Oke lanjut. Siapa tahu ada yang mau ya. Yang pertama, saya udah main trail pakai KLX, sering trabas juga. Itu udah banyak menyita waktu ketika kita mau main trabas. Apalagi dari sini Cikarang ke Bandung Barat itu biasanya kita loading. Berangkat hari Jumat, balik Sabtu malam. Sampai di sini nanti udah Sabtu malam capek. Hari Minggu nanti di rumah mau ngajak jalan atau apa kondisi kita masih capek, belum bersih-bersih motor atau lain sebagainya. Itu waktu pertama. Yang kedua tempat karena kebetulan ini kita di perumahan, nggak kayak di kampung. Kalau di kampung kan Tanahnya gede-gede. jadi rumahnya bisa banyak buat nyimpen di mana. Saat ini menjadi pemikiran saya itu ada 2, satu waktu untuk istri, yang kedua space di perumahan. Sampai saat ini hanya itu. Tapi nggak tahu ya nanti siapa tahu pinjemin dulu nih, nggak apa-apa pinjem. Ketemu enaknya kan nggak tahu. Kayak aku dulu berarti ya. Iya. Dulu waktu pertama kali unboxing sepeda lipat tuh tak buat muter-muter. Waduh enak. Akhirnya waktu mau tidur coba searching dulu ah. Sampai pagi nggak tidur. Oke begitu Mas ya. Itu Oke. pemikiran saya. Jadi sekarang Mas Reko dulu aja lah. Nanti siapa tahu ada vlog-vlognya. Keren juga nih di sini gitu kan. Oke, lanjut kita bakal review apa ini berarti? Review ini berarti ya? Iya, lanjut. Ya kita bakal review ini aja teman-teman karena ini belum upgrade jadi langsung dari toko fresh. Jadi kita bakal review singkat aja buat teman-teman yang mungkin lagi pengen beli MTB atau lain-lain bisa langsung lihat vlog ini lah ya. Tapi ini kan cuma buat trail house team aja ya. Jadi nggak apa-apa. Karena kemarin tuh sebelum saya beli ini itu ada pertimbangan teman-teman. Jadi pertimbangannya itu ada Polygon Race 1, 2, 3, ada Trail House 3.0, ada Trail House 1.0, ada Pacific Upright, ada juga Pacific Aquila, terus apa lagi satunya? Ini Siskiyou nggak masuk budget cuy, kemahalan. Tapi keren. Oke ya. Oke, jadi di sini teman-teman kita bakal review sepeda MTB ini secara singkat dan apa ya? Ya wes lah, ikut aja lah pokoknya ya. Makasih Mas. Siap.